Jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Mari persiapkan hati untuk masuk ke dalam kekudusan Allah. Mari bersaat teduh. Jemaat terkasih, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, mengucap syukur akan kebaikan dan kasih karunia Tuhan Yesus yang Kau berikan dalam keseharian kami mulai dari pagi hingga sampai sore. Terima kasih saat sore ini kami berkumpul untuk memulai ibadah keluarga pada saat sore ini. Kiranya Kau mau hadir, Kau mau tuntun ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami mau undang kuasa Tuhan Yesus dan Roh Kudus untuk memimpin jalan ibadah ini hingga sampai selesai nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kita akan masuk dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur pasal 34 ayat yang ke-12 hingga yang ke-15. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-12 hingga yang ke-15 yang menyatakan, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan, akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Dan aku
Baiklah saudaraku jemaat Tuhan, kita sebelum memasuki pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa memohonkan bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Allah sumber kehidupan yang memelihara kami hingga kini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, oleh sebab itu kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam kuasa dan kehendak-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami firman-Mu dan boleh menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam dan melalui Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, ayat 34 hingga yang ke-43, Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, ayat yang ke-34 hingga yang ke-43 yang menyatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Jemaat Tuhan, khususnya jemaat GPB Jemaat Immanuel Depok, kita kembali berjumpa dan saya bersuka cita bahwa sampai saat ini saya masih bisa berdiri di depan kamera untuk menyampaikan berita sukacita. Karena di masa-masa pandemik ini kita betul-betul dirasuki perasaan-perasaan khawatir. Tetapi ketika kita mengikuti protokol kesehatan, kita mengikuti tata cara kehidupan new normal, maka kita akan lebih dijauhkan dari penyebaran atau terjangkiti COVID-19. Protokol kesehatan adalah suatu sikap atau kegiatan atau perilaku yang tepat untuk kita menghindari dari sakit penyakit tersebut atau terjangkiti dari penyakit tersebut. Saudaraku, saya sangat berharap bahwa saudara-saudaraku di rumah atau dimanapun juga mengikuti
renungan ini saudara sehat. Dan doa saya bahwa Tuhan selalu menjaga, memelihara saudara-saudaraku. Itu adalah prolog saya untuk saudara-saudara sahabat Kristus. Mari kita belajar tentang firman Tuhan yang pada kesempatan ini memiliki nilai-nilai yang luar biasa. Ada beberapa pokok pikiran yang Petrus ingin kedepankan, yang kita dapat cermati, kita hayati, kita memahami, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita. Dampaknya kita akan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Anugerah Tuhan melalui pokok-pokok pikiran Petrus ini. Pokok pikiran Petrus yang pertama, dia mau menjelaskan tentang bagaimana kita harus mengerti. Ia mengungkapkan begini, sesungguhnya aku telah mengerti, garis bawahi hal itu, bahwa Allah tidak membedakan orang. Pokok pemikiran Petrus bahwa ia mengerti. Mengerti tentang apa? Bahwa Allah tidak membedakan orang. Itu panggilan kehidupan gereja. Pada pokok pikiran Petrus ini, ia hendak menyampaikan kepada saudara dan saya, gereja tidak boleh membeda-bedakan orang. Sebab Petrus memahami betul, Allah tidak membedakan orang. Petrus menyaksikan ketika Yesus bersama-sama dengan banyak orang, dia tidak membedakan orang Samaria dengan orang Yahudi. Dia tidak membedakan yang kaya dan miskin. Dia tidak membedakan orang yang sakit dan orang sehat. Dia tidak membedakan siapa kamu dan siapa saya. Tidak. Tetapi yang dia lihat, Petrus menyaksikan Yesus mengasihi semua orang, mendatangi setiap orang, laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda, kanak-kanak, maupun lanjut usia. Semua Yesus datangi. Ini merupakan satu bentuk karya Allah melalui Yesus, di mana Petrus memahami Allah tidak membedakan orang. Jangan sekali-kali saudara dan saya membeda-bedakan orang, karena Allah tidak pernah membeda-bedakannya. Kedua, bahwa Petrus menangkap di dalam kasih Kristus itu, bahwa setiap orang yang takut akan Allah, setiap orang yang hidup taklukkan diri kepada Allah, kemudian mengamalkan kebenaran di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di tengah-tengah kehidupan bergereja, maka mereka diperkenankan oleh Allah dan berkenan bagi Allah. Hal yang kedua ini, Petrus hendak mengatakan bahwa siapa yang takut, bangsa-bangsa yang takut, gereja yang hidup takut dan menaklukkan diri kepada Allah, kemudian mengamalkan kebenaran Injil Kristus, maka berkenan kepada Allah. Saudara mau? Sudah tentu mau. Maka takutlah akan Allah. Artinya, ketika kita takut akan Allah, lakukanlah apa yang Allah mau dalam Kristus. Supaya kita, saudara dan saya, berkenan kepadanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa
bagaimana firman yang harus kita sampaikan. Pokok pikiran Petrus yang ketiga ini, bagaimana firman memberitakan damai sejahtera di dalam dan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Hal yang ketiga, pokok pikiran dari Petrus ini, firman yang memberitakan damai sejahtera, bukan kerusuhan, bukan satu hal yang mengacaukan, tapi firman yang menyatukan, firman yang membuat setiap orang mendengar merasakan damai sejahtera. Oh, luar biasa. Yesus Kristus luar biasa. Dia Tuhan bagi semua orang. Dia mengasihi semua orang. Itulah yang dikehendaki. Dan itulah pokok pikiran dari Petrus untuk hal yang ketiga. Hal yang keempat, pokok pikiran yang keempat, bahwa segala sesuatu yang terjadi di tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis, sebab Allah menyertai dia. Pokok pikiran yang disampaikan oleh Petrus yang keempat, bahwa Yesus Kristus dari Nazaret dan Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Kemudian ia berkeliling berbuat baik. Firman Tuhan tentang kebaikan tadi, tentang damai sejahtera, ternyata terpolakan dalam figur Yesus. Pokok pikiran yang keempat, Yesus Kristus diurapi dengan Roh Kudus, Allah mengurapinya, kemudian berkeliling dengan cintanya, berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Jangan sampai kita membiarkan diri kita dikuasai oleh iblis. Saudara, sekalipun kita dikuasai oleh roh-roh jahat, berilah diri kita ketika Yesus mengelilingi, mendatangi, melawat kita, supaya ia menyembuhkan kita dari jerat roh-roh jahat. Kemudian pokok pikiran yang kelima, bagaimana menjadi saksi. Bahwa saksi yang ada di dalam teks ini mengatakan Petrus dan kawan-kawannya menjadi saksi bagaimana Yesus dibunuh oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Kemudian mereka menyaksikan bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah pada hari ketiga. Dan Allah berkenan. Kemudian ia menempatkan diri. Mereka menjadi saksi Kristus. Mereka berani memberitakan ini karena mereka menyaksikan hal itu. Dalam pokok pikiran kelima ini, apakah saudara dan saya berani memberitakan hal itu? Saudara merasakan tentang kebangkitan Yesus. Saudara dan saya merasakan bagaimana kisah-kisah dalam Injil ini adalah sebuah sejarah keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Sekalipun manusia hendak menghalangi kasih Allah ini dengan cara membunuh, menyalibkan, tetapi kuasa Allah tidak ada satupun manusia bisa mematahkannya. Sehingga Yesus dibangkitkan, ia mengalahkan maut dan ia naik ke sorga. Ada para saksi, Petrus dan kawan-kawan. Dan gereja melalui Injil Kristus ini menjadi saksi di kehidupan modern dan masa-masa new normal ini. Pokok pikiran yang keenam, bahwa sekarang gereja menjadi saksi di seluruh dunia.
Kemudian saudara dan saya ternyata telah ditunjuk oleh Allah menjadi saksi. Petrus mengatakan begini, bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi. Siapakah itu? Pengikut Yesus Kristus, termasuk saudara dan saya. Yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Kenapa saya katakan termasuk saudara dan saya? Karena kita juga ketika kita menerima roti dan anggur pada pelayanan sakramen perjamuan, disitulah pula Allah telah menunjuk kita untuk menjadi saksi. Duduk bersama-sama dengan Dia. Dan kita menyaksikan tentang kebangkitan itu. Terakhir, bahwa bagaimana Petrus ditugaskan, bagaimana mereka ditugaskan untuk memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi. Maka gereja saat ini teruslah bersaksi. Karena Allah menugaskan kita untuk memberitakan kepada seluruh dunia. Dan Dialah yang ditentukan oleh Allah, yaitu Yesus Kristus. Catat, Yesus Kristus menjadi hakim. Dan Dia akan datang kembali menjadi hakim untuk saudara dan saya, untuk dunia. Hakim atas apa? Hakim pada saudara dan saya, apakah telah berbuat baik, berlandaskan pada cinta kasih Yesus Kristus. Marilah di tengah-tengah situasi kondisi saat ini, kita berpengharapan bahwa Allah menebus, Allah menyelamatkan, Allah memerdekakan kita dari ikatan dosa. Dan kita sebagai bangsa Indonesia yang telah dimerdekakan dari ikatan pada masa-masa penjajahan Belanda dan Jepang, maka kita hadir sebagai bangsa yang merdeka. 75 tahun sudah perjalanan kemerdekaan kita. Dan kita baru merayakan pada tanggal 17 kemarin, dan ini masih hangat-hangatnya kemerdekaan kita 75 tahun. Maka kita punya satu harapan yang Tuhan berikan. Ketika Presiden kita, Presiden Jokowi menginformasikan atau mengumumkan telah disiapkan 100 juta vaksin untuk tahap pertama pada bulan Agustus ini, melambangkan bahwa kita akan masuk pada suatu kemerdekaan terlepas dari COVID-19. Kita juga akan mendapatkan 250 juta vaksin pada bulan Januari, memberikan tanda Allah tidak pernah meninggalkan kita. Yesus memakai pemerintah kita untuk memerdekakan kita dari ketakutan dan penjajahan pandemi COVID-19. Yesus Kristus memberkati pemerintah kita. Yesus Kristus memberkati jemaat Tuhan ini melalui majelis jemaat GPIB Immanuel Depok. Memberkati saudara dan saya, memberkati bumi Indonesia. Agar kemerdekaan kita, Indonesia, 75 tahun, seluruh ketakutan dibinasakan. Amin. Jemaat terkasih, kita akan merespon firman Tuhan sekaligus memberikan persembahan syukur. Mana saja kau pergi, indahlah
Saudara-saudaraku, kita akan masuk pada doa syafaat. Marilah kita mengangkat hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita serukan apa yang menjadi pokok-pokok doa kita. Saudara, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah sumber kehidupan. Melalui Yesus Kristus Engkau menebus kami, Engkau menyelamatkan kami. Dan bahkan Engkau selalu menjaga kami dengan bimbingan Roh Kudus, merawat, menopang kami. Pada kesempatan ini, kami hendak menyampaikan pergumulan kami atau hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan. Kami mohon kepadamu, Engkau memberkati kehidupan jemaat GPIB Jemaat Immanuel Depok. Engkau memberkati seisi rumah tangga dari masing-masing warga jemaat. Kami tahu Engkau akan tilik mereka satu persatu. Bahkan Engkau senantiasa lawat mereka. Kemudian satu persatu Engkau akan menjawab doa-doa mereka. Namun secara khusus kami, melalui ibadah ini, kami doakan untuk kehidupan pelayanan, kesaksian dan persekutuan di bawah tanggung jawab majelis jemaat, yaitu diaken, penatua, pendeta, yang sudah tentu berbagai hal yang harus mereka gumuli melalui terang firman Tuhan. Kemudian mereka mempersiapkan unit-unit misioner agar mereka menjadi ujung tombak melayani, bersaksi, dan bersekutu di tengah-tengah jemaat. Pada kesempatan ini pula kami mohon, selaku ketua majelis jemaat, yaitu Ibu Pendeta Ivon Taroreh, berilah ia hikmat dan pengetahuan kepadanya supaya ia mampu membimbing, memimpin majelis jemaat, yaitu diaken penatua, bersama-sama membimbing dan membekali unit-unit misioner serta jemaat Tuhan. Kami mohon juga Engkau memberkati Pendeta Yohanes Niko, yang Tuhan utus dia ke tempat ini untuk melayani. Berlakukanlah dia seperti apa yang Tuhan tuangkan dan karuniakan bagi Ibu Pendeta, yaitu roh hikmat dan pengetahuan. Kemudian mereka juga mampu membimbing, mengarahkan khususnya Ibu Pendeta Ivon untuk vikarisnya. Ia memberikan bimbingan sebagai mentor agar vikaris Ria di dalam perupaan pendeta GPIB, bimbingan sang mentor, maka apa yang harus ia pelajari dalam tatanan kehidupan ber-GPIB, vikaris Ria peroleh dari bimbingan dan pimpinan Pendeta Ivon. Biarlah ia akan menjadi pelayan firman dan sakramen GPIB melalui bimbingan Ibu Pendeta, serta ia belajar dari jemaat ini. Berikanlah ia juga hikmat dan pengetahuan supaya ia mampu mempelajari semua apa yang dituangkan dan berikan kepadanya. Dan yang terutama, Roh Kudus bekerja baginya. Pada kesempatan ini pula kami berdoa bagi keluarga yang mengalami insiden. Tuhan, ledakan yang terjadi membuat satu keluarga atau secara khusus Bapak Wawan dan anak terkasih Astrid Ishak dan juga cucunya Enro dan Ika. Mereka saat ini terbaring di rumah sakit atau RSUD Depok. Engkau tolong dan topang mereka karena kondisinya memerlukan tindakan khusus oleh para tenaga medis
Dan kami berdoa selaku jemaat Tuhan, bermohon kepadamu, lawatlah mereka, dampingilah mereka, dan berikanlah kepada mereka kekuatan. Roh Kudus, diamilah hati dan pikiran mereka, supaya mereka dimampukan bertahan. Kuatkanlah mereka. Ya Allah, sumber kehidupan, ya Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Engkaulah tabib di atas segala tabib, kami bermohon kepadamu. Kami juga pada kesempatan ini menyerahkan seluruh kehidupan dari anggota multimedia, sound system, di mana mereka dipakai oleh Engkau untuk mengabarkan Injil Kristus dengan cara teknologi digital atau ibadah online. Diberkatilah mereka di mana mereka berjuang, mereka mempersiapkan supaya Injil Kristus sampai kepada jemaat dan bahkan orang-orang yang ingin mendengarkan berita sukacita. Keluar masuknya mereka, kehidupan pendidikan, kehidupan pekerjaan, kehidupan di keluarga mereka, Tuhan berkati. Kami pun mendoakan karyawan-karyawati di tempat ini, di jemaat Tuhan. Mereka telah memberikan pengabdian mereka bagi Tuhan, agar jemaat diberkati. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, ya Yesus Kristus, Juru Selamat kami, sertailah kami, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus pada akhirnya. Kami serahkan kehidupan kami di negeri ini. Berkatilah pemerintahan kami, Presiden kami Jokowi, Wakil Presiden kami, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Berkatilah para menteri, Engkau berkati juga TNI Polri, dan berkatilah kami yang setelah memasuki usia kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun. Mari ya Tuhan, buatlah kami dengan kehidupan kemerdekaan ini damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal mengawal kehidupan kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudaraku, kita akan kembali pada kegiatan kita. Oleh sebab itu, marilah kita bersikap sebagai anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan firman-Nya. Pada malam hari ini kita akan memasuki malam dengan penuh tanya. Tapi ada satu harapan dan satu kepastian. Kristus Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dan Dia selalu memberikan damai sejahtera bagi saudara dan saya. Pergilah dan beristirahat yang cukup. Tuhan memberkati saudara-saudara. Memandang suara dari seberang
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dengan persekutuan Roh Kudus menjaga, memelihara, menopang kehidupan saudara-saudariku hari ini hingga selama-lamanya.